Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa hari ini hari Kamis dalam acara renungan pagi Bapak Ibu. Memang betul, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kembali kita rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka dalam Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan ayat ini, maka saya mengambil satu tema, bebaskan diri dari kebencian. Saudara, pagi hari ini kita akan bisa melihat kisah Yusuf. Kisah Yusuf sangat bagus, saudara. Harusnya sudah cukup memberikan sebuah gambaran pada kita bahwa kebencian itu tidak akan pernah mendatangkan sesuatu yang baik. Catat hari ini. Kebencian tidak akan pernah mendatangkan sesuatu yang baik, tetapi sebaliknya cenderung akan menghancurkan. Saudara, akan menghancurkan kehidupan kita dan membuat hidup kita semakin tidak layak di mata Tuhan. Saudara, jika kita cermati peristiwa Yusuf, kisah Yusuf dalam bacaan ini, saudara, jelas di sana bahwa sesungguhnya dari pihak manusialah kebencian itu terjadi. Kita ambil satu contoh, saudara-saudara Yusuf merasa bahwa Tuhan itu lebih sayang kepada Yusuf, dan jauh lebih dari itu, mereka menyadari bahwa saudara mereka ini beda. Artinya saudara, bahwa kebencian itu dimulai dari perasaan iri dan cemburu melihat apa yang terjadi dengan orang lain. Satu petik yang kita lihat hari ini, saudara, bahwa manusialah yang menyebabkan ada kebencian. Di mana kita bisa melihat bahwa saudara-saudara Yusuf merasa bahwa Tuhan itu lebih sayang kepada Yusuf daripada mereka. Jadi awalnya ada satu kecemburuan membuat iri hati. Dan inilah permulaan dari peristiwa demi peristiwa ada kebencian. Saudara, bukankah hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita iri dan cemburu melihat kenyataan hidup orang lain seperti diberkati, lebih sukses, lebih berhasil, dan lebih luar biasa. Sehingga timbul rasa iri hati dan cemburu, lalu kita mulai membenci orang itu. Memang benar tanpa kita sadari, iri hati itu yang menimbulkan sebuah kebencian dalam hidup ini. Kebencian yang terus-menerus akan membuat seseorang bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk, bahkan sampai membunuh pun sanggup dikerjakan orang-orang yang penuh dengan kebencian. Seperti peristiwa Raja Saul. Dia iri, dia cemburu, dia benci dan akan membunuh Daud, saudara. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini juga terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Saking bencinya mereka kepada Yusuf, mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Namun Tuhan tidak akan pernah membiarkan perkara buruk terjadi pada orang-orang yang dikasihinya. Saudara, dan itu berlaku pula pada Yusuf.
selama kita takut akan Tuhan, selama hidupmu benar di mata Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengecewakan itu semua. Sebab itu mari kita bebaskan diri kita dari kebencian dengan cara yang pertama, belajar mengucap syukur untuk segala yang terjadi dalam hidup ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 itu dengan jelas. Kita harus belajar mengucap syukur atas segala yang terjadi dalam hidup ini. Saudara, Immanuel Kant pernah mengatakan, kelakuan tidak bersyukur adalah dasar dari sebuah kejahatan. Jadi ucapan syukur membuat kita mampu menerima apapun kenyataan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Menjauhkan kita dari perasaan iri dan cemburu pada orang lain. Mulailah pagi hari ini kita belajar terus mengucap syukur. Sebab di atas ucapan syukur, saudara, tidak ada kebencian. Karena kita tidak ada iri hati dan cemburu. Yang kedua, bagaimana kita menghapuskan rasa kebencian? Yang kedua, selalu berpikiran positif. Pikiran positif membuat kita selalu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan sesulit apapun, saudara. Saat kita pada satu berpikiran positif, maka kita tidak akan mudah terkena virus di hati dan cemburu terhadap orang lain. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini saudara-saudara, Yusuf telah membuktikan saat mereka mulai berpikiran negatif terhadap Yusuf yang menceritakan mimpinya, maka mereka penuh dengan amarah dan kebencian dan mulai merancang yang jahat pada Yusuf. Saudara, ingat selalu bahwa dalam hidup ini kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Tidak selalu mengedepankan perasaan, apalagi perasaan yang dikuasai oleh iri hati dan cemburu. Namun saudara, utamakanlah kehendak Tuhan. Biasakan diri kita menerima segala yang Tuhan izinkan terjadi. Dan jauhilah hal-hal kejahatan. Dan mulailah untuk membebaskan diri dari sifat kebencian yang akan merugikan diri kita. Bahkan pandanglah pada Tuhan dari rencananya yang luar biasa dalam hidup ini. Dua hal inilah yang membuat saudara kita akan berusaha, bahkan terus berusaha supaya tidak ada kebencian. Yang pertama, belajar mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, selalu berpikiran positif. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Bebaskan diri kita dari kebencian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kembali pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang begitu indah. Kira firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.